Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatu muslamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwi lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumi bainakum wa bainahum misaqum fadiyatun muslamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kanallahu aliman hakima. Dan tidaklah ada bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain kecuali karena keliru, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan keliru hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin dan diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Akan tetapi jika ada dia yang terbunuh itu dari kaum yang jadi musuh bagi kamu, padahal dia seorang mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin pula. Dan jika adalah dia si terbunuh itu dari satu kaum yang di antara kamu dan di antara mereka ada suatu perjanjian, maka diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang budak yang mukmin. Tetapi barang siapa tidak mendapat, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat daripada Allah. Dan adalah Allah itu maha tahu lagi bijaksana. Membunuh mukmin tak sengaja. Dan tidaklah ada bagi seorang mukmin bahwa membunuh akan seorang mukmin kecuali karena keliru. Ketika terjadi peperangan dengan kafir itu, niscaya terjadilah membunuh atau dibunuh. Kalau bukan begitu, bukan perang namanya. Di luar peperangan tidak boleh ada pembunuhan, kecuali pembunuhan menurut hukum atau kehendak hakim atau seizin hakim. Terutama lagi tidak ada mukmin yang akan sampai hati membunuh saudaranya sama-sama mukmin. Kalau hal demikian terjadi juga, tentu karena kekeliruan. Misalnya di zaman perang, seorang mukmin disangka musuh, lalu dibunuh, kemudian ternyata bahwa dia seorang mukmin adanya. Ini pernah terjadi menurut riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Al-Haris bin Yazid di zaman Mekah bersama-sama dengan Abu Jahal pernah menyiksa Iyas bin Abu Robi'ah. Kemudian Iyas telah hijrah bersama Nabi ke Madinah. Setelah perang Badar, banyak pemuka musyrikin telah tewas, di antaranya Abu Jahal. Dan beberapa orang bekas kawannya lalu insaf dan tobat dan hijrah pula secara diam-diam ke Madinah. Di antaranya ialah Al-Haris bin Yazid yang pernah menganiaya Iyas. Di tengah jalan akan hijrah, kebetulan Iyas melihat bekas musuhnya itu. Disangkanya masih kafir, terus ditikamnya Al-Haris dengan pedangnya sehingga mati. Perbuatannya itu dengan segera dilaporkan kepada Rasulullah. Maka sangat duka cita Iyas mendengar dari Rasulullah sendiri bahwa Al-Haris telah Islam. Iyas diperintahkan oleh Rasul memerdekakan seorang budak sebagai tebusan kesalahannya membunuh karena kurang usul periksa itu. Riwayat lain lagi dari Ibnu Zaid bahwa dalam satu peperangan sahabat Nabi SAW Abu Darda terlanjur pula membunuh orang. Padahal ternyata orang itu mengucapkan dengan keras La ilaha illallah, namun dibunuhnya juga. Perbuatannya itu disalahkan oleh Nabi.
Diterangkan di dalam ayat ini denda dari membunuh sesama mukmin karena kekeliruan. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan keliru, maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Dia telah menghilangkan satu jiwa, hendaklah digantinya dengan jiwa pula. Seorang yang telah menjadi budak telah hilang kemerdekaannya. Hilang kemerdekaan sama dengan hilang diri. Sekarang karena satu jiwa telah dia hilangkan, hendaklah dia timbulkan buat ganti suatu jiwa pula yang telah seumpama hilang karena selama ini diperbudak. Dan hendaklah yang dimerdekakan itu budak yang beriman pula. Sebab jiwa yang dia hilangkan adalah jiwa seorang yang beriman. Jiwa hilang, jiwa pula pengganti. Mukmin hilang, mukmin pengganti. Selain dari denda memerdekakan budak, ditambah lagi dengan diat, yaitu ganti kerugian yang wajib diserahkan kepada keluarga. Pada keluarga orang terbunuh karena keliru itu. Di dalam ayat tidak disebutkan berapa mestinya diat itu dibayar. Sebab itu hal itu kembali kepada pertimbangan-pertimbangan hakim melihat keadaan masyarakat di waktu itu dan taksiran kesanggupan yang akan membayarnya. Membayar diat ini ditanggungkan kepada akilah, yaitu seluruh keluarga si pembunuh suku atau kabilahnya, bukan semata-mata ditanggungkan kepada anak istri atau ayahnya, artinya menjadi pikulan sekaum. Ahli hukum dan ahli syariat Islam, almarhum Syahid Abdul Qadir Audah yang wafat 1954 membincangkan juga masalah akilah. Membicarakan masalah akilah ini di zaman kita sekarang. Banyak negeri Islam zaman sekarang sistem suku sudah habis. Orang sekampung belum tentu seketurunan, apatah lagi di satu kota. Orang datang dari berbagai daerah dan berbagai keturunan adalah memberatkan sekali kalau dia mesti dibayar oleh si pembunuh tak sengaja itu sendiri sebab umumnya mereka orang miskin. Dan lebih berat lagi kalau diat itu dikenakan kepada orang lain yang tidak ada kena mengena, bahkan tidak kenal mengenal di kota besar. Abdul Qadir Audah yang luas pandangan dan ilmu itu mengatakan kalau masyarakat Islam berdiri di negeri itu, pemerintah berhak atau berwenang mengadakan semacam pungutan pajak atau denda yang hasilnya digunakan untuk membela orang-orang yang melarat dan teraniaya. Maka pemerintah pun dapat pula mempergunakan hasil untuk dijadikan diat. Pembela nasib waris yang ditinggalkan oleh orang yang mati teraniaya itu. Menurut Dr. Abdul Qadir Audah, pada beberapa kerajaan Eropa telah dipakai orang pikiran ini, yaitu di Jerman Barat, Italia, dan Yugoslavia. Di sana pemerintah membangun suatu jawatan khusus untuk mengumpulkan denda-denda yang dipungut atau ongkos-ongkos perkara yang hasilnya dipergunakan untuk mengganti kerugian orang yang teraniaya, cacat, ataupun mati karena kesalahan tidak disengaja atau disengaja dengan syarat bahwa harta benda orang yang keliru menganiaya itu tidak cukup untuk mengganti kerugian waris orang yang teraniaya. Kata beliau, apa salahnya kalau ini kita bangunkan pula di negeri-negeri Islam, sebab dasar ini sudah ada pada kita dahulu. Dan berapa diat itu harus dibayar.